Oke, selamat pagi. Perkenalkan nama saya Stanley Kimoy, NIM 21120-231. Pada pagi hari ini, kita akan menambahkan fitur update pada website yang kita buat sebelumnya. Oke, langsung saja ke pembahasannya. Pertama-tama, selalu pastikan untuk examnya bagian web server APC dan database-nya SQL ya, hidup. Kemudian kita masuk ke browser. Oke, di sini saya sudah masuk. Ntar saya masukkan dulu ininya. Kita pakai. Oh, ini gagal ya. Saya lihat dulu, takutnya ada yang salah. 16 93. Coba kita kopikan saja ini ya. C, pastikan di sini. Kemudian passwordnya juga. Kita login. Oke, di sini loginnya sudah berhasil. Selanjutnya, oke, sebelum kita masuk itu, pertama-tama saya ingin menambahkan sebuah fungsi agar ini, contohnya pada transaksi ini hanya muncul ID penerima, petugas yang menyerahkan berupa ID, sama ininya pelanggannya berupa ID. Di sini saya membuat agar menggunakan nama. Maka yang perlu kita lakukan, kita menambahkan function. Di sini kita menambahkan function pada file get data yang kita buat sebelumnya. Taruh di bawah sini. Kita buat sebuah function. Itu kita tulis saja function. Kita kasih nama apa ya? Function. Kita kasih nama di sini nama petugas ya. Nama petugas di sini variabel ID petugas. Kemudian kita buka lagi. Dalamnya kita apa dulu? Connect dia dengan database seperti kita buat sama seperti yang di atas ini. Maka kita buat include, karena database konektor database-nya itu berada satu folder dengan file dia berada di luar folder sama dengan get data, maka kita langsung saja connector.php, kemudian titik koma. Setelah itu kasih variabel, kita cari taruh di sini variabel apa ya, hasil aja, hasil passion variabel hasil sama dengan mysql array dalam kurung konektor kemudian kita select bintang. Kan di sini kita mau ubah di bagian petugas, kita ambil namanya itu dari tabel petugas, maka select bintang petugas where apa ya, where kita jadi tekan oke, where ID petugas like apa, situ apa, ini kita variabel ID petugas juga, ID petugas. Oke, selanjutnya titik koma, kemudian di bawahnya lagi if mysql 6 row, SQL 6, bukan 6 row, 6 row, SQL 6 rows, sama dengan variabel hasil lebih besar 0. Echo while dulu, kita perulang dulu ya sebelum echo.
file variabel hasil. Di sini kita kasih hasil variabel hasil sama dengan mysql fetch array, mysql fetch array dalam kurung variabel hasil. Oke, bawah echo d hasil dalam kurung ditampilkan apa yang kita ingin tampilkan. Jika dicari itu select bintang form edit petugas sama dengan edit tugas, maka yang akan ditampilkan yaitu nama, titik koma, kemudian di sini lagi kita tambahkan else. Jika tidak, maka echo dia akan tampilkan spasi saja. Oke, seperti itu. Kita lihat, oke. Oh, di sini nama petugasnya, di sini ada error. Coba kita lihat, oh di sini ada pendobelan nama petugas, maka ini kita kasih nama petugas 1. Terus MySQL array-nya juga ada yang error. Oh, ini bukan array ya, tapi MySQL query. Oke, coba kita save, Ctrl S untuk save. Selanjutnya selanjutnya kita buka untuk tabel yang pertama, itu adalah kita buka untuk tabel transaksi. Di bagian yang ingin kita ubahkan di ID petugas terima, di sini kita tambahkan variabel sesuai dengan ini, nama petugas 1. Maka kita tambahkan di sini nama petugas 1, kemudian di sini. Tuh. Oke, di situ kemudian kita Ctrl S save. Coba kita buka browser, kita refresh halamannya. Oh, ternyata terjadi error. Fatal error MySQL. Coba kita lihat di line 47. Di bagian mana? Get data. Oke, kita lihat kembali ke get data 47. Coba kita lihat lagi di kedua petugas war ID petugas like variabel ID petugas kan. Katanya errornya di sini MySQL my include hasil MySQL ini apa ya error? 7 di get data nih yang 47 ya. Hasilnya bentuk nama dari hasil. Lihat katanya ada yang salah select bintang form. Oh, di sini salah bintang form, kita lupa di sini select bintang form. Coba save lagi, untuk save gitu. Oke, ini sudah muncul untuk namanya ini. Selanjutnya kita buat untuk petugas yang menyerahkan. Nah, untuk yang petugas yang menyerahkan juga dia tuh sama seperti ini. Ini dia kan juga pakai yang ini, function yang ini, maka yang perlu kita lakukan tinggal kita tambahkan saja di sini ID petugas arah ini, kita tambahkan nama petugas 1, kemudian kita dalam kurung. Oke, coba kita save, Ctrl S, kita buka browsernya. Di sini cuma ada 2 ya, coba kita lihat. Oke, sudah muncul.
Ini sudah muncul. Selanjutnya kita buat untuk pelanggan lagi. Maka untuk pelanggan tinggal kita buat di sini, kita tambahkan lagi satu lagi function. Function di sini kita pakai apa ya? Variabelnya itu nama pelanggan ya. Nama pelanggan dalam kurung sama dengan apa? ID. Kita dari tabel pelanggan ID pelanggan kemudian tabnya kita konektor include konektor.php koma, kemudian variabel hasil sama dengan MySQL query konektor, kita select bintang from apa, from pelanggan kan, tabel pelanggan where ID pelanggan like apa, like variabel ID pelanggan juga ID pelanggan, kemudian setelah itu if yang kurung MySQL 6 rows variabel hasil 0, maka di sini while perlangan d hasil, kita buat sama seperti yang di atas ini. D hasil sama dengan MySQL fetch array, MySQL fetch array variabel hasil. Buka lagi, di sini kita kasih echo, tampilkan variabel d hasilnya dalam bentuk nama. Oke, titik koma. Selanjutnya di bagian sini kita tambahkan else, jika tidak maka echo tampilkan tanda spasi. Oke, coba kita save, Ctrl S save, kemudian kita ke bagian transaksi. Di bagian ID pelanggan ini kita masukkan ini nama pelanggan, ID pelanggan ini nama pelanggan, kemudian di sini juga. Oke, Ctrl S untuk save. Coba kita kembali, kita refresh. Oke, di sini juga sudah dalam bentuk nama untuk pelanggan. Selanjutnya ingin saya buat juga di bagian ininya, di bagian detail transaksi ini kita buat agar dia juga tampilkan dalam bentuk nama. Ini kan di detail transaksi, maka perlu kita lakukan juga sama. Get data ini coba kita buat satu function lagi, function kita kasih sini nama jenis cucian saja, jenis cucian dalam kurung kita kasih variabel ID jenis cucian. Oke, kemudian include konektor.php koma, kemudian hasil sama dengan MySQL query variabel konektor
koma, select bintang from apa, petugas jenis cucian ya, jenis tabel jenis cucian ada kan, coba kita lihat dulu jenis cucian. Oke, betul, jenis cucian, where ID, jenis cucian, like variabel ID, jenis cucian, titik koma, kemudian kita if dalam kurung MySQL 6 rows, kemudian variabel hasil lebih besar 0, maka di sini file sd hasil sama dengan MySQL fetch array, kemudian hasil lagi buka kurung berapa, kemudian kita kasih echo, tampilkan apa, tampilkan hasil variabel d hasil, kemudian dalam bentuk nama kan untuk bisa lihat di bagian jenis ujian. Oke, nama juga di sini nama, kemudian kita di sini kasih else, jika tidak maka echo, tampilkan spasi. Oke, coba kita Ctrl S untuk save. Selanjutnya pada bagian detail transaksi ini kita kasih di bagian sininya, barat ID jenis cuciannya ini kita tambahkan di sini sesuai dengan yang ada di sini, itu jenis cucian, maka detail transaksi bisa kasih jenis cucian. Coba kita Ctrl S untuk save, kembali ke browser, kita tanda ini ada 1 dan 4. Coba kita lihat untuk ID pelanggan jenis 1 4 itu apa, kemeja putih dan jas. Kita ke sini 1 dan 4, oke, langsung jadi kemeja putih sama dengan jas. Oke, untuk function ini untuk menampilkan yang tadi bentuknya hanya ID itu kita ganti jadi nama. Selanjutnya itu kita membuat untuk from update-nya, bagian sini kita tambahkan update. Oke, yang langsungnya kita ke sini ke Visual Studio Code. Sabar, saya tutup dulu untuk yang get data. Kita mulai dari petugas dulu. Nah, di sini kan di bagian update itu kalau tidak salah ada namanya. Coba kita lihat dulu. Nah, ini kita harus buat nama file siswa ini, update petugas.php. Maka di dalam sini, sebentar dulu saya update dulu. Oke, dalam sini kita kasih di sini update petugas.php, enter. Oke. Selanjutnya update petugas.php. Selanjutnya itu kita masukkan untuk codingannya. Yang pertama itu perlu kita lakukan yaitu kita pakai php ya, php. Oke, kemudian di sini kita include dulu untuk konektornya. Di sini kita kasih include. Coba kita lihat di sini kan konektornya itu berada di luar, maka include connector.php. Oke. Selanjutnya kita panggil juga dengan variabel get data yang tadi kita buat sebelumnya. Maka include untuk get data sendiri kan tadi juga di ini, dia beradanya juga di luar, maka kita kasih include 2 get data
.php. Oke, titik koma. Selanjutnya kita ini untuk get data ini untuk mencegah karakter inputan yang tidak sesuai, mencegah karakter inputan yang tidak sesuai. Oke, lanjut. Setelah get data, kemudian kita menangkap data yang dikirim dari form depannya. Maka kita kasih variabel di sini. Saya pakai apa ya? Kita kasih nama di sini name name. Kita kasih di sini name sama dengan ini name 1 ya. Name 1 sama dengan filter dalam kurung variabel post. Kemudian untuk apa yang dikirim, untuk apa yang pertama itu di situ. Yang mau kita ubah tuh itu fieldnya atau kolomnya apa saja. Di bagian data petugas yaitu ada nama petugas, jenis kelamin, telepon, email, alamat. Ada 5. Oh, sabar, kita tidak bisa jadinya sebagai patokan, tapi kita ambil di bagian sini. Ada nama petugas, jenis kelamin, habis itu setelah itu telepon, email, alamat, dan terakhir adalah password. Oke, maka kita ke update. Pertama itu untuk variabel pertama kita pakai uh, kita harus sesuaikan ya, untuk di bagian sini nama kolomnya itu harus sesuai dengan yang ada pada database yang kita buat sebelumnya. Itu yang pertama, untuk itu nama, jenis kelamin. Oke, maka kita ke sini. Pertama itu adalah nama, kemudian ini salah di sini ya. Ini seharusnya kurungnya nih kayak gini. Nama, kemudian tutup kurung. Oke. Oh ya, di sini kan ini dia terjadi error kan, kita belum buat untuk filternya. Kalau begitu kita tambahkan untuk filternya ini, untuk memfilter inputan yang dimasukkan. Jadi itu kayak mencegah karakter-karakter yang tidak sesuai. Contohnya pada saat kita mau input nama, kita bisa tambah siku atau tanda simbol-simbol, maka dia tidak bisa atau tidak diperbolehkan. Oleh karena kita tambahkan sebuah function pada get data yang fungsinya itu sebagai filter untuk memfilter inputan. Kita tulis function, kita kasih nama filter sesuai dengan yang ada pada di sini update ini. Kita kasih nama filter. Kemudian ini kan kita masukkan input kan berupa string. String kan itu semua jenis karakter bisa masuk. Nah, kita pakai string saja. Ini string. Ini sebenarnya bebas sih untuk string ini. Variabel string ini bebas. Kita buka Rawa, kemudian kita hasil sama dengan replace dalam kurung, kita kasih masuk karakter-karakter yang tidak diperbolehkan. Mulai dari ini, kemudian karakter apa lagi ya? Coba saya lihat dulu karakter-karakternya. Oke, ini juga tidak boleh. Itu tidak boleh. Kemudian lagi ininya juga tidak, dari titik ini yang besar lebih kecil. Kemudian ada ini, kemudian lagi ada ini lagi titik 1,2 gini, koma lagi string. Saya lihat dulu, saya perhatikan lagi. String, kemudian kita lanjut lagi hasil.
hasil, kan ini dalam satu maksudnya tidak boleh ada variabel sama, jadi kan di sini sudah hasil, makanya kita hasil 2, kemudian str replace mana share tester, replace nya kok nggak berfungsi. Oke, coba kita tambahkan ini, kemudian kita kasih ini, kemudian koma, apalagi putar seperti ini tidak diperbolehkan untuk nama. Kemudian kita kasih hasil 2 ya, hasil saja, hasil, selanjutnya ketik koma, kemudian tambahkan return variabel hasil 2, oke. Nah, seperti itu. Coba kita save, kita F sudah. Selanjutnya kita kembali ke sini, kita buat lagi variabel yang berikut adalah name, kita kasih name 2 sama dengan filter dalam kurung variabel post. Yang kedua tuh apa ya, tidak salah, jenis kelamin telepon, jenis kelamin titik koma, setelah itu lagi variabel name. Yang ketiga kasih filter kita pakai post untuk menangkap variabel yang dikirim dari depan, post. Kemudian di berikut adalah telepon, setelah itu name lagi 4, kemudian filter post, kemudian habis jenis kelamin telepon, nama, jenis kelamin telepon, nama, jenis kelamin telepon, email, alamat, dan password. Kita email, name, kita kasih di sini name berapa lagi, name 5 ya, 5, kita kasih filter post, email habis, alamat ada berapa ya, 2, 4, 6, 7 pada ini 7 ya, 2, 4, 6, 7. Oke, kita tinggal alamat, setelah itu paspor, alamat, titik koma. Yang berikut adalah name 6, filter post, dan di sini adalah password. Oke. Nah, setelah sudah untuk ininya, selanjutnya kita untuk update datanya. Itu update datanya itu dia pakai perintah yaitu mysql query, mysql query konektor, ini apa, dalamnya itu adalah update. Ini kan tabel tugas update petugas. Setelah itu ingat ya, set apa untuk value-nya, apa yang kita update. Yang pertama itu adalah nama, parameter variabel nama itu dia ada nama itu sama dengan 2, di situ sesuai kita isi name 1, variabel name 1, kemudian koma lagi, jenis kelamin, jenis kelamin sama dengan titik ini lagi, kemudian kita kasih di sini
variabel name 2. Setelah itu kita koma, berikut lagi yang ketiga, variabel, bentar dulu saya lihat. Jadi sekarang telepon dulu, telepon sama dengan variabel yang ketiga name 3. Setelah itu berikutnya lagi adalah email itu dia 4, name 4. Oke, variabel name 4, koma, kemudian alamat itu sama dengan name 5. Oke, saya lupa, variabel name 5, koma lagi, alamat, password sama dengan di sini adalah name 6. Kasih variabel dulu. Oke, selanjutnya setelah itu kita tambahkan di update. Oh ya, dia akan update set in nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan paspor. Kita harus tambahkan juga di mana untuk kuncinya atau menjadi patokan untuk diubah. Maka masing kita tambahkan where apa di sini petugasnya berarti ID petugas, where ID petugas sama dengan variabel, kasih variabel 6 name juga, variabel name titik koma, kemudian di bawahnya kita kasih header. Jadi setelah dia berhasil update, maka dia akan mengalihkan halaman kembali ke halaman indeksnya. Itu kita mau buat di mana, kita kasih ini header, kita kasih locationnya itu titik 2. Dia kembalikan ke mana jika dia berhasil update, maka kembali ke halaman petugas.php dengan dia mengirimkan pesan data berhasil di update. Oke, gitu. Data berhasil di update. Oke. Seperti ini ya. Coba kita lihat dulu. Saya lihat dulu di bagian transaksi. Kalau kita mau ubah itu bukan di sini tapi insert transaksi. Oke, kemudian ini baru pesan sama dengan apa? Maka di sini kita kasih pesan sama dengan gini. Oke, berhasil pakai huruf kecil semua saja. Data berhasil di update ya, tapi ini belum berhasil karena kan kita di sini sudah tambahkan, yaitu dia akan menjadikan sebagai patokan where ID petugas sama dengan name. Dari sini kan variabelnya belum ada, maka di sini perlu kita tambahkan lagi berikut name, variabel name sama dengan filter kurung kasih post. Yang berikut itu adalah ID petugas, ID petugas titik koma. Coba saya rapikan dulu ini. Oke, nah di sini kan coba save dulu, kan di sini dia sudah mengirimkan sudah ada yang menjadi acuan untuk dia rubah, yaitu ID petugas. Jadi dia akan update petugas, set nama, jenis kelamin, telepon, email, alamat, dan password, where di mana ID petugas itu sama dengan variabel name, yang dimana isi variabel name itu adalah ID petugas sendiri. Kalau kita tidak pakai where, maka dia hanya akan dia tidak tahu data mana yang ingin kita ubah. Jadi kita tambahkan where sebagai acuan atau patokan
agar uh, pengubahan data itu terjadi di bagian mana. Contohnya di ID 2 maka dia akan mengubah untuk data bagian 2. Kalau satu maka satu. Jika kita tidak tambahkan itu maka bisa saja dia akan menampilkan yang mengubah yang bagian pertama. Oke, setelah di sini karena ini kita sudah menangkap variabel ID petugas ini, maka yang perlu kita lakukan di bagian transaksi kita juga harus mengirim parameternya. Kita harus mengirim untuk parameternya itu. Maka kita tambahkan di bagian update mana di transaksi kita ke update. Kita cari dulu update di mana? Ini kan coba saya lihat dulu. Oke, model update. Kita tambahkan di di sini ya, ini kan kelas terakhir, maka di sini, maka kita tambahkan di sini. Kita tambahkan input tipenya sama dengan kita pakai tipenya itu adalah hidden saja. Dan tipenya hidden, name-nya sama dengan kita sesuaikan. Ini kan untuk ID petugas maka ID petugas, name-nya ID petugas, value-nya itu kita tambahkan script untuk PHP. Dalam script PHP-nya ini ada echo apa? Kita ambil untuk ID petugas itu dari sini. Sini mana ID petugas. Ini bentar dulu. Saya lihat dulu. Ini kan kita di bagian transaksi ya. Ini salah ya. Saya salah inputan. Kita save dulu di sini, seharusnya di bagian kan kita ubah di petugas, update petugas, maka di bagian petugasnya ini. Aduh. Ya, di bagian petugasnya, di bagian coba saya lihat ini update, bagian update ya. Oke. Maka di bagian sini kita tambahkan input tipenya itu sama dengan hidden, dan kemudian tipenya hidden, kemudian name-nya sama dengan ID petugas. Setelah itu value-nya kita kasih sama dengan, kita tambahkan script untuk PHP, kemudian namanya kita kasih echo apa di sini kita ambil dari sini ya. Untuk kita ambil echo variabel d di sini, echo dalam echo variabel d sambung atau bisa sambung sama ya, sorry, bisa dan sambung juga bisa. Kemudian di sini kita mau tampilkan apa untuk ID petugasnya. Oke, saya lihat lagi petugasnya, kita kasih titik koma di sini, kemudian ini kita tambahkan seperti ini saja kan, untuk misalnya kurang, sabar saja, coba kita save saja dulu. Ini di bagian petugas ya. Sudah, jadi di sini kita harus memberikan tambahkan sebuah input yang tipenya hidden, yang namanya itu adalah ID petugas. Dia akan mengirim parameter ID petugas ini, akan mengirim ID parameter petugas ini ke update petugas. Kemudian di update petugas ini dia akan menangkap ID petugas. Selanjutnya dia akan melakukan update, yaitu update petugas set name 1, update petugas jenis kelamin. Saya takutnya ada salah, telepon, alamat, paspor itu name namanya. Oke. Where di mana ID petugas sama dengan variabel name, sama dengan variabel name. Kemudian setelah itu, setelah kita tekan tombol untuk upload, maka dia akan mengirim pesan
dia akan mengalihkan halaman ke halaman petugas PHP, kemudian mengirim pesan data berhasil di update jika kita berhasil mengupdate-nya. Coba saja kita langsung ke buktikan, kita refresh halamannya di bagian petugas, coba kita update untuk ini, kita ganti di apa ya, di sini tempat tinggalnya, sini kita ganti kelapa 5. Coba kita save. Oke, langsung otomatis untuk halamannya diganti. Coba kita update lagi untuk namanya ini kita kasih enggak, namanya tetap saja. Lalu kita update apa ya, emailnya atau nomornya, coba nomornya kita kasih 073. Coba kita save. Oh ini namanya, kita pakai yang ini dulu, 073. Oke, berhasil juga berarti untuk update pada data petugas ini berhasil. Selanjutnya kita melakukan update lagi pada data yang kedua, itu data pelanggan. Nah, saya tutup dulu untuk petugas ini. Kita cari dulu untuk pelanggan. Selanjutnya di pelanggan itu mana ya, seperti saya lihat dulu, pelanggan kita tambahkan seperti yang tadi di atas itu. Karena untuk update oke. Oh, ini kita buat dulu untuk variabel update pelanggan.php. Kita tambahkan satu file baru lagi namanya update pelanggan.php. Enter. So, untuk update pelanggan itu juga sama seperti mana update pelanggan, update petugas ya. Oke, kita buat sama seperti ini. Oke, yang pertama perlu kita lakukan, kita masuk script script PHP-nya dulu ya. PHP, kemudian kita include untuk konektornya, include, kita kasih karena file konektor berada di luar, maka kasih konektor.php. Oke, kemudian kita include lagi yang kedua, ini untuk mencegah menyaring atau filter inputan. Terus yang kedua kita kasih di sini get data.php. Oke, selanjutnya apa lagi kita lihat. Oke, kita masuk ke apa namanya ini, selanjutnya kita masuk untuk kita menangkap data yang dikirim dari form depan. Kalau yang tadi untuk update petugas ini, data yang dikirim dari form depan itu kan ini ada nama, jenis kelamin, telepon, alamat, email, password dari petugas. Nah, untuk pelanggan ini juga sama, kita buat saja di sini, saya kasih name juga, name 1, variabel name 1 sama dengan filter, kita kasih di sini post, kemudian apa yang pertama itu untuk di tabel pelanggan itu kita lihat ada nama, jenis kelamin, telepon, alamat, email. Oke, sama juga dengan yang ada pada update petugas ini. Maka di sini kita tambahkan juga untuk yang pertama itu adalah nama, kemudian titik koma, kita tambahkan titik koma di sini, kemudian berikut name 2 sama dengan filter, buka kurung kurawang, post, kita taruh tambah di sini yang kedua, jenis kelamin. Jenis kelamin kan sama dengan di sini. Oke, jenis kelamin itu telepon, jenis kelamin, kemudian kita tambah lagi name 3-nya itu, kasih filter,
post. Kemudian di sini yang ketiga, nama, jenis kelamin, telepon, email. Telepon, yang berikut lagi name, filter, post, email. Kemudian lagi, oh ini name-nya, name berapa dulu ya, kita tidak boleh salah, name 4. Kemudian berikut lagi name 5, kasih filter, post. Berikut di dalamnya ini email, habis alamat. Ya kan, alamat kan, email, alamat, paspor. Selanjutnya paspor. Untuk yang berikut name 6, filter, post, apa ya, password ya, password. Oke. Selanjutnya itu jangan lupa kita harus menangkap, tambahkan variabel untuk menangkap input yang di keyboard depan itu kan, apa sebagai acuannya itu, maka kita tambah di sini name, kita kasih filter dalam kurung, nah ini post. Nah, ini kan di bagian petugas, maka yang jadi acuan sini kita kasih ID petugas. ID petugas, kemudian koma, setelah itu MySQL query dalam kurung konektor, kita update apa di tabel pelanggan, set update pelanggan ini kan, update petugas set apa, oke, update pelanggan set pertama nama, terus sama dengan variabel name 1. Kemudian jenis kelamin dengan name 2. Kemudian yang berikut lagi telepon ya tuh name berapa ya, telepon name 3, koma yang berikut lagi setelah telepon email name 4. Kemudian name, alamat, dengan variabel name 5, koma, kemudian password sama dengan name 6, name 6 kan, name 6 sebar name 6 gitu. Kita lihat dulu passwordnya name 6, kemudian kita kasih where, di mana ID petugas, bukan petugas ya, ID pelanggan, like apa, like variabel name, koma. Terus saya perbaiki di sini bukan petugas ya, tapi kan ini kita masuk di pelanggan, maka pelanggan. Oke.
Kemudian di bawahnya lagi kita tambahkan apa ya? Oh, header locationnya. Oke, header location titik dua. Jadi locationnya ini setelah apa? Kita berhasil mengupdate, maka dia akan mengalihkan halaman ke atau mengalihkan halaman kemana. Kita buat saja kembali ke halaman petugas saja ya. Petugas, bukan petugas, pelanggan.php. Kemudian dia mengirimkan pesan sama dengan data berhasil diupdate. Data berhasil diupdate, kemudian titik koma. Oke, sudah. Coba kita save dulu. Selanjutnya kita harus memberikan lagi sebuah inputan pada tabel pelanggan di bagian. Lihat dulu untuk update. Oke, sudah di sini. Oke, di sini kita kasih lagi input, tipenya itu hidden, name-nya sama dengan apa? ID pelanggan. ID pelanggan. Sama saya lihat dulu name-nya ID pelanggan, value-nya. Kita lihat pelanggan. Oke, value kita tambahkan script php, kita kasih echo variable d yang dimana variable d itu di sini adalah ID pelanggan titik koma. Coba ID pelanggan gitu ya, ID pelanggan titik koma itu. Oke, di bagian harus ketiknya dulu. Oke, sudah. Coba kita save pelanggannya ini. Oke, dia akan ini untuk apa, konektor dengan database-nya, ini untuk connect dengan get data yang mana yang kita maksud di sini. Get data itu untuk ininya, filternya ini, untuk mencegah inputan yang tidak sesuai pada input yang nanti ingin dimasukkan. Contohnya pada nama itu jika diisi karakter-karakter seperti ini maka tidak diperbolehkan, dia akan mengunci halaman. Selanjutnya kita kembali ke pelanggan, sudah. Oke, di sini juga sudah. Selanjutnya kita ke browser, kita lihat dulu. Coba kita refresh untuk browser di data pelanggan ini, kita refresh. Coba kita update yang bagian sini. Saya ingin ganti namanya ini saja. Ini terus lokasinya saya ganti di Bakunase. Kemudian kita save. Kita ganti ya ini sama kita save. Oke, Bakunase. Oke, berarti untuk update di bagian pelanggan juga sudah berhasil. Selanjutnya kita melakukan update di bagian jenis cucian lagi. Oke, saya tutup dulu yang ini juga. Kita di bagian jenis cucian. Oke, di bagian jenis cucian ini mana, saya lihat dulu di sini dia update jenis cucian. Oke, kita kasih update jenis cucian .php. Oke, sudah. Ini kalau folder yang ketiga yang kita buat ya. Oke, mulai php. Kita include dulu konektornya, include konektornya berada di luar. Konektor.php connect. Oh, di sini ada salah ya. Oke, konektor.php. Selanjutnya lagi
Include get datanya juga berada di luar ya, get data .php. Oke, selanjutnya kita apa namanya menambahkan fungsi untuk menangkap data atau form yang dikirim dari halaman form atau halaman depan. Di sini kita kasih sini saya buat juga. Pertama itu di sini yang untuk jenis cucian ada berapa ya? Jadi update ya. Jenis cucian ada 1, 2 nama sama harga saja. Di sini nama harga sama ini di jenis cucian sebagai acuannya. Di sini kita kasih variabel name 1 sama dengan filter post. Kolom yang pertama itu adalah apa? Kita lihat dulu nama kolomnya nama sama harga. Oke, di sini nama. Berikut variabel name lagi yang kedua, kasih filter. Aduh, salah. Post. Di sini yang kedua harga. Harga saya rapikan dulu. Oke, sudah. Selanjutnya kita tambahkan satu lagi variabel yaitu name saja. Kita kasih di sini filternya itu sama dengan post ID jenis cucian. Akhirnya kita di sini kita tambahkan perintah atau query untuk mengupdate datanya. Kita tambahkan mysql query connector update apa di sini kan kita untuk update ini jenis cucian ya, jenis cucian kan bukan jenis tapi jenis cucian. Update jenis cucian, set tambah nama sama dengan tambah itu variabel name 1. Yang kedua itu adalah harga variabelnya name 2 ini ya. Oke, sudah. Selanjutnya ditambahkan where sebagai acuannya untuk ubah where id jenis cucian, where id jenis cucian, like apa, like variabel name. Jadi jenis cuciannya like variabel name ini, yang mana isi dari variabel name itu ini adalah id jenis cucian itu sendiri. Misalnya kita tambahkan header, kita kasih location, tambahkan fungsi untuk mengalihkan halaman apabila data berhasil diupdate. Ke di sini kita kembali ke halaman jenis cucian.php, kemudian mengirimkan pesan sama dengan data berhasil di update, data berhasil di update gitu ya. Coba kita lihat berhasil di update. Oke, titik 2 harusnya ada titik 2 di sini juga ya. Untuk save sudah. Selanjutnya itu adalah di sini kan dia sudah menangkap data yang ingin diubah atau ya sudah menangkap data yang ingin kita ubah. Selanjutnya di bagian
Mana di bagian jenis cucian ini kita harus menambahkan apa? Menambahkan apa namanya? Form, bukan formnya. Menambahkan inputan untuk mengirimkan datanya ke update jenis cucian ini. Mengirim parameter. Kita harus menambahkan inputan untuk mengirim parameter. Oke, update data itu kita tambahin input. Di sini tipenya kita pakai hidden saja, hidden. Kemudian apalagi ya, inputnya tipenya hidden, name, name-nya sama dengan ID jenis cucian, kemudian value-nya sama dengan PHP. Kita kasih di sini echo variabel d, yang mana isi variabel d itu adalah ID jenis cucian. Oke, seperti itu. Coba kita save, Ctrl S untuk save. Kita lihat-lihat lagi value-nya echo data. Sudah jenis cucian yang bagian ini nih, value-nya ini sampai dengan sini ini. Kita ambil yang ininya dari sini. Tapi kita ganti di sininya itu adalah ID jenis cucian, karena kita lihat pada database ini kan ada ID jenis cucian, nama dan harga. Maka di sini kan cuma ada nama, jenis cucian itu sendiri, dan harga. Nah, kita juga harus menambahkan untuk ID jenis cucian, tapi kita pakai tipenya hidden. Ini fungsinya untuk berguna untuk nanti pada saat update update untuk mengupdate maupun insert data. Oke, sudah. Selanjutnya kita browser, kita refresh halamannya, kita ke bagian jenis cucian, coba kita update untuk ininya, boneka ini kita kasih harganya itu jadi 3.500. Coba kita save. Oke, ada salah di update jenis cucian, di form update jenis cucian ya 10. Kita update jenis cucian di 10 update. Sabar, saya lihat dulu. Nama, harga, MySQL query kan, MySQL query konektor dulu. Setelah itu update petugas set. Maka di sini adalah update jenis cucian set. Berarti ada yang salah. Update jenis cucian set, nama sama dengan variable name 1. Kemudian berikut harga sama dengan variabel 2. Berarti kita lihat lagi konektor ini kayaknya ada yang salah ini, saya tidak lihat. MySQL, coba saya pinggir saja layarnya ini dan lebih gampang. 10 MySQL query connect update petugas, tabel petugas, update jenis cucian ya, pasal itu mesin jenis cucian, jenis cucian betul, jenis update jenis itu namanya salah, update baru lu update jenis cucian set pertama itu ada nama kan, nama sama harga saja di jenis cucian ini. ID jenis cucian, lihat lagi, set nama satu, variabel name 1.
Di sini. Oh sudah, biar saya lupa menambahkan ini. Di sini errornya berarti yang 10. Coba kita lihat lagi, kita perhatikan. Koma yang berikut harga, name, 2, 6, where, ID petugas ID, jenis, ID jenis, cucian, like kan? Tidak ID jenisnya sama dengan variabel yang begini saja. Kali ini kayaknya gini sih, like-nya gini, save. Kalau kita tidak, coba kita lihat di file yang berikut tadi kan, update pelanggannya. Coba di sini pelanggannya itu kita like itu, like name di sini. Oke, coba di sini update petugas kita pakai like juga, like variable apa, like. Untuk S di sini, maka di pelanggan, dulu saya kembalikan dulu, tugas like name, tugasnya berhasil kan. Terus jenis ya, selanjutnya pelanggannya itu juga like name ini. Selanjutnya berarti di bagian jenis cuciannya juga update jenis cuciannya ini seperti ini dulu. Ya tidak perlu sama dengan, coba kita save, kita kembali ke browser, kita refresh halaman, continue saja. Oh ini sudah berubah 3.500. Coba kita ubah lagi yang untuk ini, kita kasih di sini harganya itu adalah 9.500. Coba kita save. Oke, 9.500. Di sini coba kita ganti boneka ini dengan nama spray. Oke, 3.500 sudah tetap. Oke, sudah, dia berhasil terupdate, dan dia akan mengirimkan pesan data berhasil diupdate. Selanjutnya kita buat untuk update atau mengubah fitur update di bagian data transaksi ini. Ini sudah berhasil. Saya tadi ada rubah sedikit, saya coba kita rubah di bagian sini. Kita ubah ini saja, kita kasih di sini ini saja, kemudian kita kasih ini 9. Kemana ini, kita ganti di alat. Coba Maria, emailnya sama alat Maria, email saya ganti alat. Oke, berhasil juga di data pelanggan. Coba kita ganti ini Lasiananya, ini kita ganti dengan OW nomornya 3. Kita coba. Oke, data berhasil diupdate juga, ini 433 WhatsApp. Oke, sudah. Selanjutnya di bagian data transaksi, maka untuk di bagian transaksi ini juga kita lihat dulu nama file yang kita buat itu apa. Oke, update transaksi.php, maka kita tambahkan juga file baru, update transaksi.php. Oke, saya untuk update saya ketikkan dulu codingnya php, kita masukkan include-nya, koneksi database-nya, kita kasih connector.php. Selanjutnya berikut include
kita kasih lagi get data php. Oke, selanjutnya kita menangkap data yang dikirim dari form depan. Yang ini itu saya sudah jelaskan sebelumnya, itu adalah mencegah inputan karakter yang tidak sesuai. Maka selanjutnya yang kita lakukan adalah menangkap data yang dikirim dari form depan itu. Kita kasih di sini variabel name 1. Wah, ini agak banyak ya. Name 1, filter, post. Pertama itu apa ya? Di bagian transaksi itu ada tanggal transaksi dan ID petugas terima. Sini tanggal transaksi, kemudian titik koma. Selanjutnya itu adalah berikut name 2 sampingan filter post. Berikut apa? Tuh, saya pakai cara lupa lagi. ID petugas terima. Berikut ID petugas terima, kemudian variabel name lagi, name 3, kasih filter juga, kemudian post. Yang berikutnya lagi tanggal serah, ID petugas serah, tanggal serah, setelah itu titik koma lagi, berikut name 4, filter, post, ID petugas serah, ID petugas serah kan, tanggal serah habis, ID petugas serah, tanggal serah, ID petugas serah, ID pelanggan, kemudian name 5 dulu, dengan filter, post, ID petugas serah, ID pelanggan, ID pelanggan, ID pelanggan. Oh, ini tidak boleh salah, pelanggan, error ya. ID pelanggan, kemudian lagi ini mana, filter, post, nama penerima, tidak salah ya kan, nama penerima, dan terakhir status. Variabel name 7, filter, post, status. Oke, titik koma. Selanjutnya jangan lupa juga untuk ID transaksinya, kasih name, filter, post, ID tidak boleh huruf besar ya, ID transaksi. Oke, koma. Selanjutnya kita tambahkan query untuk mengupdate nya, yaitu mysql query connector update apa nih, transaksi ya, update transaksi set
transaksi set apa set yang pertama itu adalah tanggal transaksi. Tanggal transaksi sama dengan variabel name 1. Kemudian apalagi? ID petugas. ID petugas terima. ID petugas terima itu dia name 2. Terus terima, kemudian tanggal serah. Tanggal serah itu adalah name 3. Kemudian lagi yang berikut ID petugas sudah, tanggal serah sudah, ID petugas serah. ID petugas serah dengan name 4. Name 4. Variabel name 4, koma yang berikut lagi ID pelanggan. ID pelanggan sama dengan name 5. Ini sudah 4, berarti ini 5. Saya koma lagi pelanggan, nama penerima sama dengan nama penerima. ID pelanggan habis, nama penerima sama dengan variabel name berapa, name 6. Kemudian koma terakhir itu adalah status sama dengan variabel name berapa tadi ya, status terakhir itu name 7. Koma, sekarang kita tidak tambahkan where ID transaksi like. Jadi transaksi like apa, like variabel name kan. Coba kita lihat di where ID transaksi like variabel name, yang mana isi variabel name itu sendiri adalah ID transaksi itu sendiri. Oke, titik koma. Selanjutnya untuk tambahkan script untuk mengalihkan halamannya. Jadi apabila data berhasil diupdate, maka dia akan kembali ke, kita buat dia akan kembali ke transaksi ya, berarti header production ketik 2 transaksi.php tanda tanya, kemudian kita tambahkan apa di sini ya, pesan ya, pesan sama dengan data berhasil diupdate. Oke, tambahkan titik koma. Coba kita save. Selanjutnya itu untuk update transaksi ini, di bagian update transaksi ini selanjutnya di bagian transaksi ini kita tambahkan, kan di sini inputan yang kita buat itu kita kurang di bagian mana ya, misalnya itu update modal. Di sini kan hanya ada tanggal transaksi, tanggal terima, nama petugas terima, tanggal ambil, petugas yang menyerahkan, kemudian nama pelanggan, nama penerima, status. Sini kita harus tambahkan lagi satu input untuk apa, tipenya itu kita kasih hidden. Ini sabar, hidden name-nya itu sama dengan ID. Ini untuk ID transaksi jadi transaksi, kemudian dia mengirim value. Kita kasih script PHP dulu, dalam ada echo variabel d, yang mana isi dari variabel d itu ID transaksi.
isi variabel D itu adalah kita pakai juga ID transaksi ya. Sorry, tidak perlu lihat bos. Salah, ID transaksi, ID transaksi. Oke, kemudian itu koma. Oke, seperti ini. Coba kita save. Nggak usah kita refresh selamanya untuk ini namanya apa? Pengolahan data transaksi. Coba kita kasih, kita ganti ini untuk tanggal ambilnya ini sama ini. Coba kita update. Kita kasihkan tanggal 9 bulan 5. Kita saja update. Mungkin ambilnya hari ini, besok tanggal 10 itu bisa menyerahkan misalnya ini. Terus nama penerima mungkin saja dia nama penerimanya kasih di sini. Terus ini siapa ya? Nancy dengan selesai. Coba kita save. Kita tadikan 10 ayo Nancy selesai. Sudah 4 yang kita ubah ya. Oke, di sini oke, sudah mengirim pesan data berhasil diupdate. Coba kita lihat untuk tanggal ambilnya nih masih dia belum berubah ya. Coba kita lihat. Petugas yang menyerahkannya ini sudah. Oke, masih ada yang salah berarti. Petugas yang menyerahkan ayo nama penerimanya. Belum juga selesai. Sudah. Berarti yang salah ini tanggal ambil sama nama penerimanya ini. Kita coba di tanggal ambil ini dia namanya apa ya? Tanggal serah. Tanggal serah ya. Nama penerima. Update di mana ya? Update transaksi ya. Tanggal serah. Kemudian sama terhapus apa namanya? Nama penerima. Terlihat tanggal serah. Sudah name-nya name misalnya variable 3 kan? Tanggal serah di sini name-nya 3, petugas kita ambil tanggal serah. Tanggal ambilnya ini loh. Petugas menyerahkan muncul nama penerima sama tanggal ambil. Nama penerima ID pelanggannya ini pelanggan NIM 5 pelanggan sama nama penerima kan. Di pelanggannya jadi nama penerima sama tanggal ambil. Tanggal serah sama nama penerima 4 dengan 6. Tanggal ID petugas serah kan. Bukan ID petugas serah. Iya kan ID petugas serah. Oke, kita lanjut dengan kasus yang sama untuk tanggal ambil sama nama petugas. Ini tidak memunculkan tanggal ambil. Oke, coba kita lihat di script ya. Kita perhatikan di script di bagian transaksi. Saya lihat dulu. Pasti ada yang salah. Bagian ini. Nama penerimanya sudah. Di mana ya? Kok update-nya nggak mau jadi ya? Transaksi nama penerima. Transaksi sudah. Apa ya salah ya?
salah itu di bagian ininya, tanggal ambilnya tidak bisa diupdate. Kasih masuk hari ini, semua nama penerimaan kita kasih masuk ini, save, tidak terupdate. Coba kita lihat di database nya. Di bagian transaksi ya. Terima. Ayo, tadi saya ganti itu di bagian pertama, petugas yang menyerahkan. Petugas menyerahkan, petugas menyerahkan. Ayo, tanggal serah. ID petugas serah 5. Ayo, betul. Ini namanya tuh tidak muncul. Kita lihat tuh di bagian transaksi. Bagian update. Ada yang salah. Tadi update transaksi. Kalau ada salahnya di sini maka di mana ya? Oke, lanjut. Masih di masalah yang sama, yang ini kan kita update-nya ini dia tidak mau terupdate. Kita pilih tanggal 10 bulan 10 2022, nama penerima kita save. Nih, tanggal ambilnya tidak berubah, nama penerimanya juga tidak berubah. Karena itu pasti coba kita lihat lagi, pasti salahnya untuk transaksi kayaknya tidak ya. Karena transaksi ini hanya memuat untuk formnya saja. Sedangkan di sini kan formnya sudah betul. Jadi yang salah di update transaksi. Coba kita lihat di khusus untuk apa tadi ya? Tanggal ambil, tanggal serah, tanggal ambil sama nama penerima kan. Tanggal serah sama nama penerima. Pilih tanggal serah. Oh ini dia masalahnya. Oh, coba kita lihat yang satunya lagi. Oh ini juga sama. Post. Coba kita save, Ctrl S, save. Kembali moga-moga jadi ya. Oke, coba kita update. Untuk serahkannya kita taruh 10 saja di sini. Pelanggannya ini. Oke. Oke, muncul. Ini berubah tanggal ambilnya sesuai. Nah, coba kita ubah pada yang kedua ini. Kita kasih saja di sini. Tanggal ambilnya bisa tanggal ambilnya ini. Tugas yang menyerahkan kita kasih ini. Nama pelanggan sudah, nama penerimanya kita kasih siapa ya? Nathan. Nathan. Sudah, kita kasih selesai. Dan kita ganti 10.03 Nathan Aliando, 10.3 Aliando Nathan selesai. 10.3 Aliando Nathan selesai. Oke, berhasil untuk update data di data transaksi. Slide yang tak kalah penting adalah kita dulu untuk pelanggan, petugas pelanggan, jenis cucian, sabar saya tutup semua dulu ya. Oke, yang tak kalah pentingnya itu adalah kita harus mengunci setiap halaman yang tadi kita buat itu. Maka untuk yang pertama kan untuk jenis cucian kita harus tambahkan fitur untuk menguncinya. Itu di bagian update saya lihat dulu, kita pilih saja di insert, tugasin saja. Kita kopikan yang ini, link ininya. Berarti kita mulai dari update transaksi ini. Oke. Saya pin dulu layarnya. Ini di update transaksi ini kan. Kita
kita harus kunci halamannya. Kita tambahkan script php, aktifkan session start, kemudian if session statusnya itu tidak sama dengan login. Harusnya pakai petik besar dulu ya. Statusnya tidak sama dengan login, maka dia akan mengembalikan kita atau membawa kita ke halaman halaman login.php, membawa kita ke halaman login.php. Walah. Application ini harus tandain dulu ya, halaman login.php, kemudian dia ngirim pesan sama dengan belum login, titik koma di belakang. Oke, seperti itu. Kita save. Selanjutnya lagi untuk update, yang terakhir ini kita update di transaksi, selanjutnya kita update ke petugas lagi. Petugas juga kita tambahkan sama juga php, kita aktifkan session start, kurung if session statusnya tidak sama dengan login, maka header akan mengalihkan halaman ke location 2 login.php, kemudian dia mengirimkan pesan sama dengan belum login. Kita tambahkan tanda di belakang belum login. Istiqomah. Sama. Sudah, ini juga kita save. Oke, sudah. Untuk petugas selanjutnya pelanggan lagi. PHP kunci semua halamannya ya. Session start, if session status tidak sama dengan login ya, sama dengan login, maka ya akan mengembalikan halaman solution titik 2
login.php, kemudian php pesan, kemudian mengirimkan pesan belum login. Titik koma di sini. Udahlah, nggak usah pakai ini saja, semuanya sama ya. Save, save, save. Oke, sudah, untuk apanya sudah. Selanjutnya lagi jenis cuciannya kita kunci juga halaman, untuk halaman jenis cuciannya. Semuanya serius. Bentar, saya cek dulu. Session start, session start, kemudian if session statusnya tidak sama dengan login, maka di sini headernya header dalam kurung location, dia akan mengembalikan halaman ke location login.php, kemudian dia mengirimkan pesan sama dengan belum login. Oke, seperti itu saja. Kita jadi komen belakang sini, kita untuk save. Oke, sudah. Coba saya lihat halaman yang lain. Tidak perlu dikunci. Kayaknya ini juga sebenarnya halaman harus dikunci. Coba kalau kita masuk di net kan sini bisa masuk, aku tidak bisa masuk. Oke, sudah, kita sudah berhasil mengunci semua halaman. Coba kita buktikan apakah berhasil atau tidak. Coba kita log out. Coba kita tutup halamannya, kita masuk kembali. Coba kita lokal hostload laundry petugas slash, coba kita pilih satu update petugas.php. Oke, dia minta login ya. Balik lagi, coba kita ganti petugasnya ini, kita ganti lagi untuk update pelanggan.php. Oke, sama juga minta login. Coba berikut lagi update jenis cucian.php. Oke, halaman juga masih terkunci. Slide yang terakhir kita tes satu-satu ya. Update transaksi.php. Oke, terkunci juga semalam. Jadi perlu kita masuk itu harus pakai email dan passwordnya. 16.05
Kita login pakai akun lain saja lah. Saja 23 0321. Oke, berhasil untuk fitur update-nya sudah. Oke, selanjutnya lagi kita lihat lagi untuk data pelanggan ubahnya. Oke, sudah berhasil juga tadi. Jenis cuciannya sudah juga. Coba kita ubah harganya itu jadi harganya kita jadi 200 ya, 200. Kita save, kemeja putih 200. Oke, sudah berhasil juga. Data transaksi ini juga sudah tadi. Apa lagi ya? Oke, sudah. Mungkin itulah video tutorial saya mengenai update data yang kita tambahkan pada website kita pada siang hari ini. Itu saja, sampai ketemu lagi di next video saya mengenai update delete atau menghapus data. Sekian dan terima kasih.